Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalamu ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa, amma ba'd. Ayuhal muslimun rahimani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan kembali pembahasan di kitab Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilmi karya Syekh Abdul Aziz Ibn Sadhan hafidhahullah ta'ala, masih dalam pembahasan talibul ilmi fi mujtama'ihi, menuntut ilmu di masyarakatnya. Sekarang akhlak yang atau adab yang ketiga ya. Nah, fadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'du. Qala al-muallif rahimahullah rahmatan wasi'an fi kitabih ma'alimi fi tariqi talabil ilm ikhlaful wa'di madahallahu al-muwafina bi ahdihim bal madaha bidzalika anbiya'ahu wa rusulahu kama qala ta'ala an Ismaila alaihi kama qala ta'ala an Ismaila alaihi salam innahu kana shadiqal wa'd wa'adda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ikhlafal wa'di sifatan min sifatil nifaq kama qala sallallahu alaihi wasallam salasun man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq hatta yad'aha idza ahdasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Akhlak yang ketiga yang berkaitan dengan interaksi seorang penuntut ilmu dengan masyarakatnya adalah al-hadaru min ikhlafil wa'di, hati-hati dari menyelisih janji, mengingkari janji. Hati-hati maksudnya hindari ya, hindari. Jangan sampai ingkar janji. Allah memuji orang-orang yang menyempurnakan janji-janji mereka, bahkan memuji nabi-nabinya dengan hal itu dan rasul-rasulnya alaihissalam. Sebagaimana Allah berfirman tentang Nabi Ismail, sungguhnya dia shadiqul wa'di, menepati janji. Wa adda Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhlafal wa'di sifatan min sifatin nifaqi. Nabi juga memperhitungkan atau menganggap ingkar janji adalah sifat dari sifat-sifat orang munafik. Sebagaimana kata beliau, salatun man kunna fihi kana munafiqan khalisan. 3 perkara siapa yang memilikinya maka dia munafik murni, dan murni di sini bukan berarti nifak akbar ya, tapi masih kategori nifak asghar, murni dalam nifak asghar. Man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Dan siapa yang memiliki satu karakter darinya maka dia memiliki satu karakter dari kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Idza haddatsa kadzaba, kalau berbicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, berjanji mengingkari. Wa idza tumina khana, dipercaya berkhianat. Ini 3 perkara yang wajib untuk kita hindari, karena siapa yang memiliki salah satu darinya berarti ada karakter kemunafikan, dan kemunafikan itu sangat berbahaya. Dia levelnya level syirik dan kufur. Yang akbar sama dengan kufur akbar, syirik akbar. Yang asghar sama dengan kufur asghar dan syirik asghar. Jadi ini dosa yang sangat besar ya. Walaupun katakanlah dia nifak asghar, tapi dia al-kabair, dosa-dosa besar. Ini dosa-dosa besar. Maka seorang mukmin tidak sepantasnya memiliki karakter nifak, karena mukmin bukan munafik. Nah, wa ala hadza fayambagi
أن يكون المسلمون عامة وطالب العلم خاصة من أبعد الناس عن تلك الخصلة السيئة وأن يكون مثالا يحتذى في الوفاء بالوعد والعجيب أن الجاهليين كانوا يعدون إخلاف الوعد من عظائم الأمور. Maka berdasarkan ini hendaknya kaum muslimin secara umum maupun penuntut ilmu secara khusus adalah manusia yang paling jauh dari karakter yang buruk itu. Wa yakuna mithalan, hendaknya penuntut ilmu menjadi teladan, yuhtada fil wafai, yang diteladani dalam penunaian janji bil wa'di. Wal ajib annal jahiliyin, anehnya orang-orang jahiliyah dulu kanu ya'uduna ikhlafal wa'di min adha'imil umur, menganggap bahwa mengingkari janji adalah perkara besar, dosa besar. Nah, qala Auf bin Nu'man fil jahiliyatil juhala an yamuta al-rajulu 'atashan khairul lahu min an yakuna mukhlafan lil wa'di mukhlafan lil maw'idin. Wa ammal atharu fi dhammi ikhlafil wa'di fakasiratun minha ma ruya an Sulaiman bin Daud alaihi assalam annahu qala li ibnillah ya bunayya iza wa'atta fala takhlif iza wa'atta fala tukhlif fatastabdil bil mawaddati bughdan. Auf bin Nu'man rahimahullah ta'ala berkata, fil jahiliyatil jahla, di kalangan jahiliyahnya orang-orang jahil dulu, an yamuta rajul atshan khairun lahu min an yakuna mikhlafan li mau'id. Orang mati kehausan lebih baik baginya daripada dia mati dalam keadaan mengingkari janji. Maksudnya jangan sampailah ingkar janji. Lebih baik mati dalam keadaan kehausan daripada ingkar janji. Jadi mati lebih baik daripada ingkar janji, begitu. Berarti Masya Allah ya, orang jahiliyah padahal, tapi mereka punya akhlak. Cuma akhlaknya jahiliyah ya tentu hanya untuk dunia. Mereka baik hanya untuk kepentingan duniawi. Itulah perbedaan ya, perbedaan antara jahiliyah dengan Islam, perbedaan antara kufur dengan Islam ya, kaum kafirin dengan muslimin. Kalau kafirin itu amalnya, kalau itu baik, tujuannya adalah dunia. Kalau muslimin tujuannya adalah akhirat. Tapi muslimin yang benar-benar muslim ya. Kalau yang muslimin tapi munafikin ya dunia juga. Muslimin yang hakiki, maka amalnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk akhirat. Adapun riwayat-riwayat tentang celaan ingkar janji banyak ya, di antaranya apa yang diriwayatkan dari Sulaiman ibni Dawud alaihi wassalam, anau qala libnin lahu, beliau berkata kepada anaknya, ya bunayya idza wa'atta fala tukhlif, wahai anakku jika kamu berjanji maka jangan ingkari. Tastabdil bil mawaddati bughdan, karena kamu akan mengganti cinta dengan kebencian. Wa qala Abdullah bin Ahmad bin Hanbal haddatsani Harun bin Sufyan al-Mustamili qala qultu li abika Ahmad bin Hanbal kaifa ta'riful kadzdzabin qala bimawa'idihim wa kanu
yatahashuna al-maw'ida khasyatal ikhlafi. Qala Muhammad bin Idris al-Hanzali qultu liqabisah ta'udduni faqala iza ji'tani fara'aitani laqitani. Amir. Wa min jamili ma qila fil maw'idi min asy-syi'ri iza qulta fi syai'in na'am fa atimmah fa inna na'am daini 'ala al-hurri wajibun wa illa faqul la wastarih wa arih biha lialla yaqul an-nasu innaka kazibun. Wa qaulul akhar iza ijtama'al afatu fabukhli syarriha wa syarri minal bukhli al maw'idu wal mutilu fala khaira fi qaulin illa iza kana kaziban wala khaira fi qaulin iza lam yakun fi'lul iza lam yakun fi'lul hilmi walinul janibi. Qala ta'ala. Wa qala Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, ini anaknya Imam Ahmad. Haddatsani Harun ibn Sufyan al-Mustamli. Qala qultu li abika Ahmad ibn Hanbal, kaifa ta'riful kadzdzabin? Bagaimana engkau tahu para pendusta? Qala, kata beliau, bimawa'idihim, dengan janji-janji mereka. Jadi pendusta itu ingkar janji. Dan pendusta juga biasanya suka berjanji. Makanya jangan gampang berjanji. Wa kanu yatahashawna al-mau'id, mereka menghindari janji-janji. Khasyatal ikhlaf, karena khawatir apa? Ingkar janji. Jadi mending tidak berjanji daripada nanti mengingkari janji. Kalau tidak berjanji kan tidak ada ingkar janji. Seorang berjanji, dia juga yang mengingkari. Kalau dia tidak berjanji, tidak ada ingkar janji. Jadi jangan membuat sesuatu yang bisa mengakibatkan keburukan. Karena berjanji juga tidak ada pahalanya gitu. Apa hukum berjanji? Apa hukumnya? Dianjurkan atau diapain? Diperintahkan. Untuk berjanjinya, apa hukumnya? Kita nggak ngapa-ngapain nih, mau berjanji, apa hukumnya? Mubah atau makruh? Ya mubah, makruh pun mubah ya. Makruh itu artinya boleh tapi lebih bagus ditinggalkan. Makruh saya kira ya. Berjanji itu bisa mendekati makruh karena kebanyakan orang berjanji memang banyak yang ingkar janji gitu. Apalagi politikus. Gak usah berjanji lah ya. Mending ngomong yang penting-penting saja. Kalau janji ini menyakitkan, berakibat buruk. Orang-orang yang pacaran gitu. Pacaran haram dan isinya banyak haramnya juga. Janji-janji palsu. Sudah bersuami istri pun kadang janji-janji palsu. Antara bapak dengan anak juga kadang janji-janji palsu. Mending gak usah berjanji. Ya. Jadi kan prinsip mukmin itu tidak gampang berjanji. Karena janji itu utang. Jadi karena khawatir ingkar janji maka mereka menghindari janji. Ya. Mereka menghindari janji. Para salafus saleh menghindari berjanji. Menghindari berjanji dan juga al-barzanji sekaligus. Hindari juga itu. Qala Muhammad ibn Idris al-Hanzali, qultu liqabisah ta'iduni, kau mau berjanji untukku? Maka apa kata beliau?
idza ji'tani fara'aitani lakitani. Kalau kamu datangi aku, kemudian kau lihat aku, kamu akan bertemu denganku. Ya udah, nggak usah janji-janjian. Pokoknya datang saja, ketemu, udah itu janji ketemu gitu kan. Nggak usah janji, pokoknya datang saja. Kau lihat aku berarti ketemu. Nggak lihat berarti nggak ketemu. Sudah jelas, nggak usah janji-janji ketemu. Wa min jamil ma qila fil mau'id min asy-syi'r. Di antara yang bagus dikatakan tentang dalam syair tentang janji, idza qulta fi syai'in na'am, jika kamu berkata tentang suatu iya, fatimah, maka sempurnakan. Karena na'am, kata iya, dainun, utang. Iya itu adalah utang. Kamu besok datang, iya, utang. Kamu utang sama saya 1 juta, iya, utang, betul, itu utang. Kamu mau ngasih hadiah sama saya? Iya, utang. Walaupun hadiah kan mubah, maksudnya bukan utang. Kalau nggak dijanjikan nggak utang, tapi dijanjikan jadi utang. Sekedar janji datang aja utang, apalagi janji mau ngasih uang, lebih utang lagi gitu. Dainun alal hurri wajibu, diutang atas orang yang merdeka sebagai kewajiban. Wa illa faqul la wastarih wa arih biha. Kalau tidak maka katakan tidak. Sehingga kamu nyaman dan kamu menyamankan orang lain dengannya. Jangan sampai kamu dikatakan sebagai orang yang berdusta. Kalau ingkar janji akhirnya jadi pendusta dan kita gak nyaman. Ya. Namanya menjanjikan suatu ke orang kan PHP itu tidak nyaman. Mendolimi orang itu tidak nyaman. Kemudian berkata yang lainnya, idastama'al afatu fal bukhlu syarruha. Kalau berkumpul segala kerusakan maka kebakhilan itu yang paling buruk. Wa syarrun minal bukhli al mawa'idu wal matlu. Dan lebih buruk lagi daripada kebakhilan adalah janji-janji dan mengulur-ulur utang. Itu kan janji-janji juga. Kapan lunas? Besok. Datangi besok, datangi lagi, besok lagi. Janji berkali-kali. Itu lebih buruk daripada apa? Bakhilan. Kalau bakhil itu tidak utang. Ya. Bakhil itu enggak utang, tapi udah dianggap buruk oleh masyarakat. Lebih buruk dari itu adalah utang. Ya, utang lebih buruk ketika tidak ditepati, ketika tidak dibayar. Fala khaira fi qauli idza kana kadiban, fi qaulin idza kana kadiban. Tidak ada kebaikan pada suatu ucapan kalau itu dusta. Wala khaira fi qaulin idza lam yakun fi'lu, dan tidak ada kebaikan pada perkataan apabila tidak ada perbuatan, tidak dilakukan. Nah, Qala ta'ala khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Hakal Imam Ibnu Katsir anil Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahumallah ta'ala qala faqad amara Allahu nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam an ya'mura ibadahu bil ma'ruf wa yadkhulu fi dzalika jami'ut ta'at wa bil i'radi 'anil jahilin wa dzalika in kana amran li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fa innahu ta'dibu li khalqihi bihtimali min zulmihim wa man zalamahum wa i'tada alaihim la bil i'radi amman jahula al haqqul wajibu min haqqillah wala bis safhi amman kafara billah wa jahula wahdaniyatuhu wa huwa lil muslimina harbun. Kemudian karakter berikutnya al-hilmu walinil janib. Hilm itu antara marah dan dungu. Hilm itu tidak gampang marah, tidak gampang membalas keburukan dengan keburukan. Itu hilm.
apa namanya bahasa kita? Bisa jadi ya. Namanya helm itu apa? Air tuba dibalas air susu. Panjang, satu kata Pak, satu. Lembut. Lembut beda. Lembut lin ya, linul janib ini lembut, lembutnya karakter. Helm tidak marah, tapi tidak juga bego gitu. Kan ada tuh orang ditonjok-tonjok diem aja gitu. Bego itu. Kalau helm dia pertengahan, nggak bego gitu, nggak diejek manusia diem aja itu, bego. Jadi helm itu pertengahan, makanya memang karakter mulia ya, secara umum itu selalu pertengahan di antara dua karakter buruk ya. Seperti rendah hati itu antara apa? Tinggi hati dengan rendah diri. Helm itu antara marah dan bego gitu. Jadi ada orang yang nggak bisa marah gitu, bego jadinya. Tapi nggak gampang marah, nah itulah hilm. Marahnya itu karena Allah, hilm. Dia kalau memang harus marah ya marah, tapi karena Allah, hilm. Tapi nggak gampang juga, maksudnya betul-betul terukur ya, sesuai dengan hikmah. Marahnya sesuai dengan hikmah, itu hilm. Secara umum, secara garis besar, hilm itu nggak gampang marah gitu. Kalau mau diartikan mudah, hilm itu tidak gampang marah, ya. Itu yang paling mudah mengartikan hilm. Tidak gampang marah. Sering orang mengartikan santun. Atau apakah itu tepat? Wallahu a'lam ya. Kalau maksudnya memang tidak gampang marah, tepat. Cuma saya nggak tahu orang memahami santun itu apa gitu. Khawatirnya sopan santun dikiranya. Sering digandengkan dengan sopan, ya kan. Sopan beda dengan hilm. Allah berfirman, khudil afwa, ambillah maaf, ya, sikap memaafkan. Nah ini hilm. Orang itu bisa memaafkan karena hilm. Kalau nggak punya hilm nggak bisa memaafkan. Sudah memaafkan, dia masih juga berbuat buruk. Maka wa'mur bil urfi, perintahkan untuk berbuat baik. Udah diperintahkan berbuat baik, masih berbuat buruk lagi. Maka wa'arid anil jahilin, jauhi orang-orang yang bodoh, orang yang berbuat dilandasi oleh kebodohan. Maka Al-Imam Ibnu Katsir anil Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahumallah mengisahkan dari Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Katsir beberapa kalangan menyebut bahwa belum meringkas dari tafsir Ibnu Jarir At-Tabari rahimahumallahu ta'ala. Qala, beliau berkata At-Tabari, wa qad amarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an ya'mura ibadahu bil ma'ruf. Allah telah memerintahkan nabinya agar memerintahkan hamba-hambanya dengan ma'ruf, perkara yang ma'ruf. Ma'ruf itu yang diketahui asalnya kan, yang dikenal. Maksudnya adalah dikenal baik, itu ma'ruf. Dalam syariat tentunya pertama kali. Berikutnya dalam adat kebiasaan manusia. Wa yadkhulu fi dzalika jami'ut ta'ati. Masuk dalam perkara ma'ruf adalah segala ketaatan. Itulah ma'ruf. Wa bil i'radi 'anil jahilin. Kemudian juga Nabi diperintahkan untuk memerintahkan hamba-hamba agar berpaling dari orang-orang jahil. Wa dzalika wa in kana amron linabihi, dan itu meskipun asalnya ini adalah perintah untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam, fa innahu ta'dibun li khalqihi, maka dia adalah pengadaban bagi makhluknya semuanya, bihtimali man dolamahum, untuk menanggung orang yang mendoliminya. Jadi menahan diri dari tindakan yang tidak benar. Ihtimal. Jadi ihtimal itu sabar. Hilm, ya. Kalau didolimi, hilm, dia tanggung, dia tahan. Ya.
wa'tada alaihim, dan orang yang melanggar hak atas mereka. Dan ini berat ya. Kadang ada orang gak nyakitin kita saja, bisa orang itu kemudian gak suka. Ini orang pelit kali. Padahal orang pelit tuh gak menyakiti kita loh. Tapi digunjing orang, digibah, dianggap sebagai orang yang buruk. Ya memang iya, pelit bagian dari karakter buruk. Tapi apa salahnya orang pelit? Seperti tadi makanya apabila berkumpul kerusakan maka bakhil itu paling buruk. Bakhil, pelit itu enggak nyakitin orang aslinya gitu. Kecuali memang kalau sudah tingkatnya menelantarkan kewajiban gitu. Itu baru dosa. Kalau sekedar pelit, enggak suka berderma, selama yang dihadapannya bukan orang yang darurat untuk dibantu, sebenarnya enggak masalah. Tapi begitulah manusia ya. Terhadap orang yang tidak menyakiti saja bisa sakit hati, apalagi terhadap orang yang menyakiti. Terhadap orang yang melanggar haknya, ini sangat berat. Bagaimana kita harus bisa menahan diri dari marah terhadap orang yang menyakiti kita. Ini akhlak. Ini akhlak mulia. Khudil afwa. Ambil sikap pemaaf. Ini perintah Allah. Jadi memaafkan itu adalah perintah Allah. Menahan diri dari murka, marah, keluh kesah, ya, kekecewaan dan sebagainya, ya, pelampiasan nafsu semua itu menahan diri dari semua itu adalah ibadah, ya, perintah Allah Azza wa Jalla. La bil i'radi amman jahulal haq al wajib. Jadi untuk menanggung semua itu bukan dengan berpaling dari orang yang tidak tahu hak yang wajib. Jadi ditahan. Min haqqillah, yang wajib dari hak Allah Ta'ala. Wala bisafhi amman kafara billah, bukan untuk memaafkan orang yang kafir kepada Allah. Wajahula wahdaniyatahu, dan bodoh terhadap keesaannya. Wa huwa lil muslimina harbun, dan dia terhadap orang-orang muslim memerangi. Maka ini tidak ada maaf kalau yang begitu, ya. Enggak boleh kita berpaling dari orang yang seperti itu, orang yang melalaikan kewajibannya kepada Allah, orang yang kafir kepada Allah, orang yang memerangi kaum muslimin. Nah, ini enggak ada maaf. Yang begini tidak ada maaf. Nah, wa qala Ibnu Katsir aidan qala ba'dul ulama an-nasu rajulan farajulun muhsinun fakhuz ma afa laka min ihsanih wa la tukallifhu fawqa taqatih wala ma yajru wala ma yajruhu wala ma yuhrijuhu wa imma musii'un famurhu bil ma'rufi fa in tamada ala dhalalihi wasta'sa 'alaika wastamara fi jahlihi fa'rid anhu al'alla dhalika an yarudda kaidahu kama qala ta'ala wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Nah, Ibnu Katsir rahimahullah juga berkata, sebagian ulama berkata annasu rajulan, manusia ada dua. Farajulun muhsin, yang pertama orang baik. Fakhud ma'afa laka min ihsani, maka ambil apa yang lapang bagimu dari kebaikannya. Jadi jangan memberatkannya. Wala tukallifhu fawqa taqatih, jangan kau bebani di atas kesanggupannya. Orang baik itu jangan dibebani, udah baik kok dibebani. Wala ma yuhrijuh, dan apa yang memberatkannya sama. Wa imam musi, yang kedua, orang kedua adalah musi, orang yang buruk. Jadi orang cuma ada dua, baik sama buruk. Famurhu bil ma'ruf, kalau orang buruk suruh untuk berbuat baik. Kalau orang baik jangan dibebani. Orang baik didukung, ya, diberi permakluman.
Kalau orang buruk suruh berbuat baik. Fa in tamada ala dhalali, kalau dia ngotot atau bersikukuh dalam kesesatannya, wasta'sa alaika, dan durhaka kepadamu, wastamarra fi jahli, dan dia melanjutkan kebodohannya, tindakan bodohnya, fa'arid anhu, maka tinggalkan dia. Jadi ini ada dua golongan manusia ya, berkaitan dengan ayat tadi. Khudil afa untuk orang baik, wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin, ini untuk orang musi, orang buruk. Kemudian fa'arid anhu, tinggalkan dia. Nah, ini sering orang bertanya, Ustadz sudah saya nasihati fulan, biasanya saudara gitu, tapi dia masih begini. Atau kawan biasanya, sudah saya nasihati masih begini dan begitu. Gimana Ustadz? Apakah harus terus kita nasihati tapi kemudian kita malah sakit hati atau bagaimana? Ya, karena nasihat terus bisa sakit hati. Bahkan ada kisah 2 orang bersahabat dari Bani Israel dulu apa? Satu ahli ibadah, satu ahli maksiat. Dinasihati malah bilang biarkan aku dengan Allah. Datang lagi masih maksiat, dinasihati lagi, ini urusanku dengan Allah. Datang lagi dinasihati, masih begitu. Lama-lama jengkel kan? Yang menasihati malah bersumpah, demi Allah, Allah nggak bakal mengampuni kamu. Kelewat jadinya. Nah, daripada begitu mending apa? Fa'arid anil jahilin, wa'arid anil jahilin. Tinggalkan orang jahil. Kalau sampai membebani hati kita, mending tinggalkan. Orang itu tidak cuma dia gitu. Jangan karena ngurusi satu orang membengkalaikan ratusan orang yang lain yang mungkin butuh kepada nasihatmu, ilmumu dan seterusnya. Ya, jangan sampai begitu ya. Boleh kita memang berusaha menyampaikan hidayah kepada seseorang, tapi tetap kita yakin bahwa hidayah di tangan siapa? Tangan Allah. Tidak mungkin kita bisa memberi hidayah kalau Allah menyesatkannya. Ini patokan, harus selalu ingat ya, bahwa tidak mungkin kita bisa memberi hidayah kepada seorang kalau Allah tidak memberinya hidayah. Fala'alla dzalika an yarudda kaidahu. Mudah-mudahan itu akan bisa menolak tipu muslihatnya ya. Jadi orang yang jahil itu senantiasa berbuat apa? Kaid, makar, tipu muslihat. Itu bahayanya orang bodoh. Orang bodoh yang memang bodoh disengaja ya, jahat gitu. Orang jahat, jahil. Kan bahasa kita jadi jahil, orang jahil, orang jahat. Orang jahil itu selalu membuat apa? Makar, tipu muslihat. Kaid, perangkap untuk mencelakakan orang baik. Maka berpalinglah, mudah-mudahan kamu bisa mengantisipasi tipu muslihatnya. Sebagaimana kata Allah, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Dan katakanlah, wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari bisikan atau gangguan, godaan setan-setan. Termasuk setan dari golongan manusia. Ya. Jadi orang jahil ini masuk kategori setan golongan manusia. Berlindung kepada Allah. Caranya menghindar. Ini perbedaan sebenarnya. Kalau setan dari golongan manusia, cara menghindarinya gimana? Pergi, tinggalkan. Kalau setan dari golongan jin, pergi kemana? Ta'awud. Nah itu perbedaannya. Jadi kalau setan dari golongan manusia, tinggalkan. Kalau setan dari golongan jin, ta'awud pada Allah. Karena antum meninggalkan juga kemana meninggalkannya? Selalu mengikuti. Kalau ta'awud baru dia yang pergi. Nah. Wa qala ta'ala wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati ahsan fa idal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Kata Abu Darda ila Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhuma, salamun alayka amma ba'du fa inna Allah razzaqani ba'daka malan wa waladan wa nazaltal ardal muqaddasah. Fakataba ilaihi Salman, i'lam annal khaira laisa bikasratil mal wal walad
walakinnal khaira an ya'zuma hilmuk wa an yanfa'aka ilmak aw an yanfa'aka ilmuk wa innal ardo la ta'mal li ahadin i'mal ka'annaka tura wa'dud nafsaka minal mauta. Samir. Wa khasama rajulul ahnafi faqala ar-rajulu la in qulta wahidatan la tasma'anna ashran faqala al-ahnaf lakinnaka in qulta ashran lam tasma' wahidah. Allah Ta'ala berfirman, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak sama kebaikan dengan keburukan. Pasti ini semua orang tahu, kecuali yang gak mau tahu. Maka apa? Idfa billati hiya ahsan. Balas dengan yang terbaik. Coba lihat anjuran Islam, anjuran Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala. Ini perintah yang gak sekedar anjuran, perintah. Idfa, balas, billati dengan cara hiya ahsan, dia yang terbaik. Maksudnya balas apa nih? Balas keburukan. Karena awalnya hasanah, sayyi'ah. Hasanah dengan sayyi'ah enggak sama. Idfa'nya bukan dengan hasan tapi ahsan. Ini luar biasa motivasi Allah Ta'ala. Jadi muslim itu luar biasa, membalas dengan yang terbaik. Keburukan dibalas dengan kebaikan aja berat, apalagi dengan yang terbaik. Masya Allah. Ini luar biasa kalau orang bisa mengamalkan ayat ini. Hanya yang bisa mengamalkan ayat ini hanya orang-orang tertentu saja, ya. Hanya orang-orang khusus, orang-orang spesial yang memiliki kesabaran khusus, yang memiliki keimanan khusus, yang memiliki pahala khusus. Maka kalau kamu bisa balas keburukan dengan yang terbaik, apa yang terjadi? Faidah. Maka tiba-tiba, ini idah harful fujaiyah yang menunjukkan sekonyong-konyong, tiba-tiba, langsung, seketika, nggak pakai lama. Tiba-tiba, alladzi bainaka wa bainahu adawatun, orang yang antara kamu dengan dia ada permusuhan, ka'annahu waliyun hamim, seakan-akan apa? Wali, kekasih, hamim yang hangat. Masya Allah. Musuh langsung menjadi apa? Kekasih yang hangat. Ini luar biasa. Bisa nggak prakteknya? Teorinya luar biasa, prakteknya juga luar biasa lagi, lebih luar biasa. Teorinya mudah, maksudnya kita udah tahu nih teorinya, udah tahu begitu memang. Balas dengan yang lebih baik, siapa sih yang nggak tahu? Ayatnya bilang begitu, faham insya Allah ya. Masalah ilmu sudah faham, masalah amal ya tinggal praktekkan. Kalau sudah pernah, alhamdulillah, maka lanjutkan. Ya, disakiti oleh siapapun tetap berbuat baik. Apalagi disakiti oleh orang yang baik. Emang ada? Ada. Ada orang baik secara umum, tapi kalau ke dia jelek. Ada. Nah ini tantangan terberat. Kalau kamu mencintai manusia karena Allah, cintai dia walaupun dia buruk kepadamu. Ini cinta karena Allah. Jadi katakan apa? Aku mencintainya karena Allah, walaupun dia membenciku. Enggak masalah. Itu kalau orang yang imannya kuat. Itu yang namanya cinta karena Allah, benci karena Allah, tali iman yang paling kuat. Yang bisa begitu orang yang imannya spesial, imannya kuat. Makanya wa ma yulaqaha illal ladina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim. Tidak bisa melakukan itu kecuali orang yang sabar. Dan sabarnya bukan sembarang sabar. Sabar bukan sembarang sabar. Pantun itu ya. Ini sabar spesial. Sabar luar biasa. Dan tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali orang yang punya bagian besar dari keimanan pertama. Bagian besar dari pahala. Jadi memang orang yang imannya kuat, pahalanya juga besar. Kalau kita berbuat sesuatu, perbuatannya sama antara A dan B, si A dan si B sama berbuatnya. Tapi pahalanya bisa jauh berbeda. Dengan sebab apa? Iman. Makanya seorang alim berkata, Abu Bakar As-Siddiq mengalahkan kalian bukan dengan banyaknya sholat, saum dan sodaqah atau amal yang lain. Bukan.
Abu Bakar mengalahkan kalian, bahkan mengalahkan semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau digabung, iman Abu Bakar lebih kuat. Jadi mengalahkan kalian dengan apa? Bima waqara fi qalbihi, dengan apa yang mengendap dalam hatinya, iman. Maka penting sekali menguatkan iman. Orang yang kuat imannya, berbuat sedikit pahalanya besar, dzu hadzin azim. Ini luar biasa, karena orang nggak bisa melakukan perbuatan ini kecuali orang yang imannya kuat. Kalau iman kecil-kecil gitu, tidak bisa. Kasihan orang-orang yang imannya tipis. Mudah-mudahan kita termasuk yang tebal, biar nggak dikasihani, biar betul-betul bisa mendapatkan pahala yang besar, luar biasa. Abu Darda menulis kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhuma, ini dua orang yang bersahabat dekat ya. Salamun alaik. Jadi salam itu pertama kali bilang gitu, salamun alaik. Tapi kebanyakan kita udah pakai assalamu alaik, assalamu alaikum. Padahal kalau Arab aslinya tidak pakai alif lam. Kalau yang pertama ya, kalau jawabannya pakai alif lam. Amma ba'du, fa inna Allaha razaqani ba'daka malan wa waladan. Sungguhnya Allah memberiku rizki setelah kamu harta dan anak. Ini kata siapa? Abu Darda ya, dalam tulisannya. Wa nazaltal ardul muqaddasah, dan kamu singgah di tanah yang suci. Fakataba ilaihi Salman, maka Salman pun menulis, membalas. I'lam, ketahuilah, annal khaira laisa bikathratil mali wal walad, bahwa kebaikan itu bukan dengan banyaknya harta dan anak semata maksudnya. Ya banyak harta banyak anak bagus juga, tapi bukan itu semata. Walakinal khaira, akan tetapi kebaikan, an ya'dhuma hilmuka, kalau hilmmu itu besar, kamu punya sifat hilm yang besar. Wa yanfa'aka ilmuka, dan ilmumu bermanfaat. Wa innal ardo la ta'malu li ahad, bumi itu tidak berbuat apapun kepada seorang. Kamu singgah di bumi suci, kalau kamu kotor nggak ada gunanya. Ya, buminya yang suci, kamunya nggak ada dapat manfaat. Jadi bumi tidak berbuat apapun kepada seorang. I'mal ka'annaka turo, maka beramallah seakan-akan kamu dilihat. Wa'dud nafsaka minal mauta, dan anggap dirimu termasuk orang-orang yang mati. Jadi tidak banyak angan-angan, tidak banyak tingkah, udah mati. Begitu nasihat Salman kepada Abu Darda. Masya Allah ya, dalam beberapa kisah dialog antara Abu Darda dengan Salman kita dapat pelajaran besar ya. Salman luar biasa ya, tidak aneh karena Salman adalah salah satu putra pembesar Persia, cerdas, luar biasa, masuk Islam dengan membawa kecerdasannya dan banyak nasihatnya yang sangat agung. Wa khasama rajulun al-Ahnafa, ada seorang mendebat al-Ahnaf. Faqala rajul, orang itu berkata, la in qulta wahidah lastama'an nas ashron, kalau kamu bilang satu kata, kamu akan mendengar 10 kata. Jadi mau dibantah gitu. Maka apa kata Ahnaf? Lakinnaka, tapi kamu, in qulta ashron, kalau bilang 10, lam tasma' wahidah, kamu gak bakal dengar satu. Jadi mending saya gak ngomong. Itu namanya apa? Wa a'rid anil jahilin. Begitu lebih nyaman hidup itu. Tinggalkan, jangan berdebat dengan orang jahil. Asy-Syafi'i pernah mengatakan, aku tidak pernah kalah debat kecuali kalau debat dengan orang jahil, enggak pernah menang ya. Makanya percuma debat sama orang jahil, percuma ya. Kalau menang dia juga enggak ngakui kemenangan itu. Kalau kalah ya kita enggak gimana gitu. Menang enggak bangga, kalah juga ya jelas hina ya. Enggak perlu berdebat dengan orang jahil. Nah, al-hadhru min khawarimil muru'ah wa dzalika li'annaha min asbabi dhahabil haibah wa min samma jara'atul awami alaih wa tunqisuhum lahu wa istighfafuhum bih
falyahzar talibul ilmi min hadzal mazlaqi wala yura alaihi simatil ilm wa ahli. Tamir. Walidha kana ba'du ahli ilmi yu'arridu nafsahu lin naqdi wa tusrifuhu lil maqti bisababi ikhlalihi bi amril muru'ah. Faqad zakaru an ahadihim annahu kana qalilul mubalati bihibzi qamusil ilmi wal masyikhati bihaitsu innahu kana yumazihu sufaha wa yaqifu fi syawari'i ala halqil musya'badin washabil lahwi. Fa'ala hadza al-hadaru min khawarimil muru'ah. Jauhi perkara yang mencoreng kehormatan. Muru'ah itu kehormatan yang dasarnya adalah adat. Kalau kehormatan berdasarkan syariat jelas. Tapi kalau muru'ah itu berdasarkan apa? Adat. Artinya muru'ah setiap tempat berbeda, setiap waktu juga bisa berbeda. Tempat yang sama tapi zamannya berbeda, standar muru'ahnya berbeda. Standar kehormatannya berbeda. Maka penuntut ilmu adalah orang yang semestinya jauh dari sikap-sikap yang merusak, mencoreng kehormatannya. Ya. Walaupun melanggar muru'ah bisa jadi tidak langsung dikatakan dosa gitu. Bisa jadi karena itu cuma standarnya adat. Tapi ketika melihat dampaknya bisa membawa kepada dosa. Maka menjaga muru'ah itu adalah syariat. Menjaga muru'ah walaupun dasarnya adalah adat adalah syariat. Karena al-adah muhakkamah. Adat itu bisa menjadi hakim di dalam Islam. Menjadi penentu kebijakan. Benar atau tidak benar. Walaupun dasarnya apa? Adat. Ketika adat itu tidak bertentangan dengan syariat, maka itu bisa berlaku di dalam Islam. Dan syariat tentu lebih tinggi daripada adat. Makanya dalam pepatah sebagian wilayah di Indonesia ini mengatakan apa? Adat bersendi syara'. Jadi adatnya itu berdasarkan syariat. Syara' bersendi kitabullah. Syariat berdasarkan apa? Kitabullah. Wadhalika li'annaha min asbabi dihabil haibah. Karena khawarimul muru'ah ini diantara sebab yang bisa menghilangkan haibah. Bahasa Indonesia nih, haibah, hebat. Orang enggak lagi hebat kalau sudah tercoreng apa? Kehormatannya. Haibah juga bisa bermakna kewibawaan, hilang wibawanya kalau enggak punya kehormatan. Wa min thamma jur'atul awam alaihi. Di antara dampak dari hilang hebat apa? Orang awam berani kepadanya, lancang. Orang enggak punya kehormatan, ini lancang. Contoh perkara yang merusak kehormatan tuh tertawa, terbahak-bahak itu. Seorang alim atau penuntut ilmu kok ketawa-ketawa begitu, bebas lepas atau bicara asal nyeplos, berkelakar dengan orang umum. Ini akan diremehkan orang awam nanti. Cobalah kalau tertawa seperti Rasulullah. Kebanyakan tertawa Rasulullah adalah tersenyum, tidak sampai ngakak. Pernah terbuka, jarang. Terlihat gigi taring atau gigi geraham kadang. Tapi itu tidak terbahak-bahak. Cuma kelihatan saja. Ya, itu contoh muru'ah ya. Maka orang yang rusak muru'ahnya bisa diremehkan orang awam. Padahal penuntut ilmu itu sangat butuh untuk apa? Disegani orang awam. Agar orang itu bisa mengambil ilmu darinya, itu harus punya kewibawaan. Ya. Penting wibawa itu. Kita bukan gila hormat, bukan. Tapi demi apa? Demi orang tidak meremehkan ilmu. Penuntut ilmu orang yang membawa ilmu. Sebagaimana alim, ulama membawa ilmu, penuntut ilmu juga membawa. Maka atas dasar ilmu yang dia bawa, jangan jatuhkan martabatmu. Ya, penuntut ilmu karena membawa ilmu, jangan jatuhkan martabat. Jangan rendahkan kehormatanmu.
Karena orang akan meremehkanmu yang berakibat meremehkan ilmu yang ada pada dirimu. Begitu. Bercanda ya bercanda, tapi beda dengan orang jahil. Itu penuntut ilmu. Kemudian wa tangkusuhum, meremehkan sama tunakisuhum atau tunakisuhum, merendahkannya. Lahu kepadanya peremehan dari orang awam ya, tanakusuhum lahu terhadapnya, wastighfafuhum sama ini maknanya meremehkan. Jadi orang awam akan meremehkan penuntut ilmu. Falyahdar talibal ilm, maka hati-hatilah wahai penuntut ilmu, min hadal mazlak atau muzlik yang menggelincirkan. Wal yura alaihi simatul ilm wa ahlihi, dan hendaknya terlihat atasnya ciri atau karakter ilmu dan ahli ilmu. Jadi penuntut ilmu itu punya karakter yang berbeda dengan manusia biasa, manusia umum awam. Walidha kana ba'du ahli ilm yu'arridu nafsahu lin naqdi. Oleh karena itu sebagian ahli ilmu memaparkan diri untuk dikritik. Wa tasrifu lil maqti, dan mengarahkan diri untuk dimurkai orang. Bisa babi ikhlalihi bi amril muru'ah, karena meremehkan atau timpang ya dalam masalah muru'ah, kehormatan tidak diperhatikan. Faqad dzukira an ahadihim, disebutkan dari mereka salah seorang mereka, annahu kana qalilul mubalah bihifdzi qaumusil ilm. Bahwasanya ada seorang yang dia sedikit perhatiannya untuk menghafal kamus ilmu wal masyikhah. Masyikhah ini jenis kamus juga. Ini dianggap merusak muru'ah ya, Masya Allah. Nih standarnya beda-beda ya. Kalau penuntut ilmu kita mana ada menghafal kamus ya. Kecuali segelintir ya, saya dengar ya. Ustaz Abu Umar Bashir itu sampai terdengar ke telinga saya, beliau dulu ketika nyantri dikenal menghafal kamus. Kamus Muhammad Yunus itu dihafal. Beliau Masya Allah ya, penggemar bahasa Inggris juga dipelajari. Kemudian bihaitsu innahu kana yumazihu sufha, di mana dia mencandai orang-orang bodoh, bercanda dengan orang-orang bodoh. Nah ini merusak kewibawaan ya. Sekedar bercanda atau berlebihan lah tentunya ya. Sekedar bercanda sedikit tidak masalah. Wa yaqifu fi syawari, berdiri di jalan-jalan atau nongkrong di pinggir jalan, ala hilakil musya'badin wa ashabul lahwi ya, bersama halakohnya orang-orang jalanan ya, orang-orang yang suka lahun ya, bermain, bersendaguro. Ini penuntut ilmu tidak membersamai mereka. Berdakwah iya, tapi tidak untuk bersama-sama mereka terus-menerus. Sesekali ketemu untuk menasihati iya, untuk menyampaikan pesan-pesan yang baik silakan, tapi untuk membersamai kelakar mereka tidak ya. Itulah pentingnya mengelola pergaulan ya. Dan ini sulit sekali untuk bisa proporsional dalam bergaul ya, moderat dalam bergaul itu tidak gampang. Banyak orang yang menghindari pergaulan sehingga sulit bergaul, malah nggak bisa berdakwah. Ada orang yang pandai bergaul membaur, malah nggak bisa belajar. Jadi pertengahan. Penuntut ilmu itu tugas utamanya belajar. Nanti kalau bisa mengajar. Jadi bukan untuk memperbanyak bergaul. Nah, betul. Fa'ala hadza yanbaghi li talibil ilmi ay yahfaza muru'atahu litabaqa hay'atuhu fa inna zalika haibatuhu fa inna zalika mimma yazidu maqamahu rab'atan wa mimma yaqsibuhu ihtiramal jami'i waliza kana salafuna min ahrasin nasi ala hibzil muru'ati wal ibti'adi an khawarimiha. Qala Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wallahu law alimtu annal ma'al barida yathlumu min muru'ati syai'an ma syaribtu illa harron. Nah,
Qala hadza yanbaghi li talibil ilm, maka berdasarkan ini hendaknya penuntut ilmu menjaga muruahnya, ya. Kalau akibatnya buruk bisa menyebabkan orang meremehkannya, akhirnya meremehkan ilmu, maka jagalah kehormatan agar tetap kekal kehebatannya, kewibawaannya. Fa inna dzalika mimma yazidu maqamahu rif'atan. Itu di antara perkara yang bisa menambah kedudukannya semakin tinggi. Wa mimma yaksibul ihtiramul jami', kemudian meraih penghormatan dari semuanya. Wa lidza kana salafuna min ahrasin nasi ala hifdzil muru'ah. Dulu para salaf kita, pendahulu kita, di antara manusia yang paling bersemangat untuk menjaga kehormatannya dan menjauh dari perkara yang merusak atau mencoreng muru'ahnya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala sampai mengatakan begitu. Wallahi, demi Allah, seandainya aku tahu bahwa air dingin, minum air dingin itu bisa merusak kehormatanku, syai'an sedikit saja, masyaribtu illa haron, aku tidak akan minum kecuali air hangat. Seandainya, ini cuma seandainya. Artinya betul-betul upaya untuk apa? Menghindari perkara yang mencoreng kehormatan, ya. Jadilah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau seandainya ada perkara yang bisa menghalangi manfaat, maka hindarilah sehingga betul-betul manfaat itu sempurna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Soal wahid. Betul. Oh, tentang janji tadi saat ada sebagian mungkin orang tua dalam rangka mendiamkan permintaan anak yang bertubi-tubi itu menjanjikan suatu, tapi dalam rangka mendiamkan anak, apakah ini juga termasuk utang kepada anaknya? Ya. Yeah. Jadi rayuan yang bertubi-tubi, bukan rayuan lagi, rengekan anak bertubi-tubi terpaksa berjanji. Apakah ini utang? Ya utang. Walaupun terpaksa. Ya makanya kalau janji ya udah penuhi kalau gitu. Iya, harus tepati. Ya, kalau memang tidak mau menepati, ya udah biarin merengek. Jangan berjanji. Ya kalau udah berjanji memang harus tepati. Ya, jadi gimana solusinya biar enggak ingkar janji dan enggak mendengar rengekannya? Ya udah kalau gitu dialihkan ke yang lain di semampu mungkin. Jadi bagaimana lah itu bermain politik dengan anak, ya. Jadi ada politik juga dalam bergaul dengan anak. Kadang-kadang orang tua kalah politik sama anak, ya. Tadinya enggak mau memenuhi, akhirnya harus memenuhi, ya. Itu berarti politiknya kuat si anak, ya. Pandai melobi, ya. Lobi politik, ya. Bahaya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.